Jangan kerja lagi, kamu pemuda itu. Kelak jika aku sudah mapan, kau berhenti saja dari pekerjaan ini dan jadi ibu rumah tangga. Ian mengeleng dengan cepat. Kalau tidak setuju itu jelas tergambar di sana. Aku sangat menikmati pekerjaanku. Aku suka, aku cinta. Aku bahkan rela menentang ayah yang dulu memintaku untuk jadi seorang pengacara saja. Seperti sebuah keajaiban melihat bagaimana mereka tumbuh di dalam tubuh sang ibu. Kemudian momen saat ayah dan ibu bertemu dengan makhluk mengemaskan itu untuk pertama kalinya setelah penantian selama 9 bulan lamanya. Aku merasa bahagia bisa menjadi bagian dari momen tersebut. Kau tidak perlu pergi bekerja di rumah sakit hanya untuk melihat wajah mengemaskan itu. Cukup dengan adanya aku di sini sudah bisa memberikan makhluk imut lucu serta mengemaskan itu padamu. Bahkan jika kau ingin punya 7, aku yakin bisa menyanggupinya. Karena aku masih muda dan stamina aku masih sangat terjaga untuk mewujudkan keinginanmu itu. Itu sebabnya perbedaan usia penting untuk dipertimbangkan saat dua orang memutuskan untuk menikah, yaitu Ian dengan wajah datar. Kau gampang salah fokus saat sedang mengobrol denganku. Kita tidak pernah cocok satu sama lain, gumam gadis itu. Tampaknya burung kecilmu itu sudah tidak sabar untuk segera punya sarang. Aku sarankan padamu untuk segera cari pacar agar hasratmu itu bisa tersalurkan. Taeyong sudah maju 2 langkah mendekat ke arah Ian. Kenapa kau terus menyebutnya kecil? Dia bahkan tidak sekecil itu. Terlihat jelas dari luar, balas Ian. Ia tidak tahu alasan mengapa ia justru menanggapi pertanyaan Taeyong yang satu ini. Kau melihatnya terakhir kali sebelum aku masuk ke sekolah taman kanak-kanak. Sudah hampir 20 tahun berlalu. Makanya jangan cuma hanya dilihat, melainkan perlu diraba juga untuk memastikannya. Taeyong tiba-tiba menangkap tangan Ian di sana. Secara perlahan mengarahkan tangan tersebut hampir menuju area. Lepaskan Kim Taeyong, pinta Ian dengan tatapan penuh ancaman. Padahal tak jantung gadis itu sudah menggila di sana. Janji dulu, kau tidak akan menyebutnya kecil lagi, baru aku lepaskan. Balas Taeyong. Kenapa hal itu penting bagimu? Tanya Ian. Karena itu adalah harga diri seorang laki-laki. Karena Ian kembali terdiam, terlihat tidak ingin mengakui hal itu. Taeyong kembali menggerakkan tangan gadis itu lebih dekat ke area tubuh bagian bawahnya. Baiklah, itu besar, sangat besar seperti tongkat bisbol, ucap Ian dengan tatapan sinis. Kau sudah puas, Kim Taeyong? Ucapan yang benar. Ian sudah merengek di sana minta dilepaskan. Aku sudah hampir terlambat, Taeyong. Mari lanjutkan obrolan ini nanti saja setelah aku pulang. Taeyong tidak menjawab apa-apa. Namun gerakan di bawah sana yang membuat tangan Ian semakin mendekat membuat Ian kembali panik. Sedikit gerakan saja sudah bisa membuat jemari lentik gadis itu menyentuh apa yang ada di dalam isi celana panjang warna abu-abu yang Taeyong kenakan. Itu besar, ucap Ian hampir menjerit. Taeyong menahan tawanya di sana melihat gadis itu sudah memejamkan kedua matanya erat-erat, enggan melihat tangannya yang akan segera ternoda oleh perbuatan Taeyong. Jelaskan lebih spesifik. Apa kau sudah gila? Senda Ian. Tapi karena Taeyong kembali menggerakkan tangannya di sana, gadis itu dengan segera mencari kata-kata untuk ia lontarkan. Itu besar, berurat, dengan kepala yang berbentuk jamur dan berwarna pink. Ucap Ian dengan satu tarikan nafas yang membuat Taeyong sudah menganga di sana. Ian buru-buru menarik tangannya dari cengkraman Taeyong. Sudah puas? Tanya Ian dengan raut kesal. Taeyong tidak menjawab, justru menatap Ian dengan intens. Reaksi gadis itu selalu membuatnya tertarik untuk menggoda Ian lagi dan lebih. Aku harap kau tidak melakukan hal semacam ini lagi di lain hari, peringat Ian dengan tegas. Kenapa tidak? Tanya Taeyong. Jujur aku katakan kau tidak terlalu jago dalam hal menggoda. Balas Ian dengan kepala yang sudah terangkat tinggi, menunjukkan siapa pemegang kendali di sini. Taeyong sudah tertawa tak percaya. Gadis itu maju selangkah hingga membuat jarak di antara mereka semakin terkikis. Jadi menurutmu kau lebih jago? Tanya pemuda itu setelah menyudahi tawanya. Ian menjawab dengan anggukan.
Pengalaman yang selisih 7 tahun adalah keuntungan yang aku miliki. Selamanya kau hanya akan menjadi adik kecil yang tidak bisa mengalahkan kakak perempuanmu ini. Oh ya, kalau begitu bisakah kau ajar adik kecilmu yang tidak berpengalaman ini? Balas Taehyung dengan tatapan jelas menambahkan Ian di sana. Ian balas tersenyum, kemudian sedikit berjinjit untuk berbisik di telinga Taehyung. Aturan pertama dan terakhir, jika sudah mengancam, jangan setengah-setengah. Ancam lalu buktikan. Dengan itu tangan Ian bergerak menuju Taehyung dan menyentuhnya tanpa ragu, bahkan memberikan sedikit remasan di sana. Taehyung yang terkejut karena pergerakan tiba-tiba itu tak kuasa menahan teriakannya dan mundur ke belakang. Pemuda itu membiarkan tubuhnya terjatuh di sofa. Ia menatap Ian dengan pandangan tak percaya dan ternoda. Begitu cara yang benar, Taehyung, ucap Ian dengan nada bicara santai, yang kemudian melangkahkan kakinya meninggalkan apartemen. Taehyung menatapnya secara perlahan mulai mengembang di sana. Itu terbangun, empat Taehyung yang bergegas berdiri dan berlari naik ke lantai atas menuju kamar mandi. Perubahan wajah Ian langsung terlihat begitu ia memasuki mobilnya yang terparkir di basement. Itu memerah sempurna dan ia salah tingkah sendirian. Suhu di sekitarku tiba-tiba menjadi keras seperti ini. Gerutu Ian. Ayah, di mana tempat aku menyimpan hand sanitizer? Tangan suciku baru saja ternodai. Gadis itu berekspresi hampir menangis. Dia sendiri tidak menyangka bisa melakukan hal semacam itu pada Kim Taehyung. Tapi lebih dari itu, Ian masih tidak percaya dengan apa yang sempat tangannya pegang tadi. Itu benar-benar besar, lebih besar dari ukuran telapak tangan Ian. Teksturnya juga sedikit mengeras, tapi kenapa bisa mengeras padahal Taehyung tidak sedang? Gadis itu segera mengutuk pikirannya yang berkelana jauh kemana-mana. Kenapa juga ia memikirkan tekstur Kim Taehyung? Ia yang melecehkan, namun ia yang merasa ternoda. Ian bahkan menghabiskan hampir 1 botol kecil hand sanitizer untuk membersihkan tangannya dari sisa-sisa rasa persentuhan dengan itu. Tapi tetap saja bisa terlupakan dan malah terus terbayang-bayang. Kenapa juga aku tadi menanggapi tantangan dari Taehyung? Seharusnya aku pura-pura takut saja kan? Ucap Ian sendirian dengan perasaan yang masih tak karuan. Tapi mana bisa seorang Choi Ye-en mengalah pada Kim Taehyung? Dari dulu memang hanya Taehyung yang bisa membuat Ye-en memiliki jiwa kompetitif. Saat Taehyung mengaku ia bisa melakukan hal ini dan itu, Ye-en pasti akan mengatakan jika ia bisa melakukannya jauh lebih baik dari Taehyung. Jika sudah menyangkut yang namanya Kim Taehyung, tidak boleh terselip kata kalah di sana. Tenanglah Choi Ye-en, kau masih harus menyetir untuk bisa sampai di rumah sakit. Konsentrasi adalah hal utama saat berkendara di jalanan. Aku kan harus selamat sampai tujuan. Rengek gadis itu. Pada akhirnya Ian memilih untuk menyerah saja dan berangkat ke rumah sakit dengan menaiki taksi. Ia benar-benar tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Semenit dilupakan, namun kembali teringat lagi selama 5 menit. Membuat gadis itu tanpa sadar, sudah berulang kali hampir berteriak selama perjalanan. Ian bahkan mengacak-acak rambutnya karena merasa frustasi, meminta supir taksi untuk mengabaikannya saja, karena lelaki itu berulang kali bertanya pada Ian, apa ada yang salah? Beruntung supir taksi itu berbaik hati tidak membelokkan arah mobilnya menuju rumah sakit jiwa, melainkan benar-benar rumah sakit tempat Ian bekerja. Akhir-akhir ini kehidupan memang semakin sulit, tapi Anda tidak boleh menyerah begitu saja. Semoga cepat sembuh, ucap supir taksi itu sebelum Ian turun dari sana. Ian bahkan tak bisa marah saat sang supir menganggapnya kurang waras. Siapa juga yang akan menganggap ia gadis waras, sementara kelakuannya sepanjang jalan seperti itu, hampir berteriak dan banyak menggerutu sendirian. Astaga Dr. Choi, ini Nona Shinhana, bukan Nona Yoon Junhee. Nona Yoon Junhee baru saja meninggal dunia bulan lalu karena preeklampsia, bisnis terna saat Ye-en salah mengenali pasiennya.
Saran ini ia memang tidak bisa berkonsultasi dengan baik. Bahkan ada kejadian ia salah menyebutkan jenis kelamin bayi saat melakukan USG. Beruntung pasangan suami dan istri itu tidak masalah dengan apapun jenis kelamin calon bayi mereka. Yang penting semuanya normal, sudah lebih dari cukup. Coba kalau Ian salah menyebut hal itu pada pasangan yang mengharapkan jenis kelamin tertentu, sudah pasti ia akan terkena masalah. Ian baru saja keluar dari ruangannya ketika jam makan siang tiba. Ia hendak membeli segelas es americano untuk membuang pikiran kusutnya. Suster bermagacung itu menjawab dengan anggukan. Tadi ada seseorang yang menitipkan sesuatu untuk Dr. Joy di ruangan resepsionis. Dia laki-laki yang membawakan bekal makan siang, kalau tidak salah namanya Kim Tae-hyung. Itu suami Dr. Joy kan, dia masih kelihatan sangat muda sekali. Sejujurnya perbedaan usia 7 tahun memang agak keterlaluan, sambungnya. Meskipun sejak dulu sikap Suster Jung ini selalu kelewatan, namun kali ini Yen tidak bisa membalas. Cukup sadar diri yang dibicarakan barusan adalah kenyataan. Berita mengenai mempelai pria yang kabur sudah lama diperbincangkan di rumah sakit ini. Secara mendadak membuat Yen menjadi viral. Banyak bisik-bisik terdengar dimanapun Yen berada, atau saat Yen tak sengaja berjalan melewati kerumunan para pekerja di rumah sakit ini. Ingin pergi, kabur dan mengubur diri sendiri rasanya, namun Yen masih sangat menikmati pekerjaannya. Ia hanya akan bekerja secara profesional, tanpa memedulikan bisikan-bisikan negatif mengenai kepergian calon suaminya, tepat sebelum saling mengikat janji suci. Itu kan bukan urusan Suster Jung, ucap Yen dengan dengusan menahan kesal. Ah ya, maaf, balas Suster Jung dengan raut yang dibuat menyesal. Padahal Yen tahu ia tidak mungkin segampang itu merasa menyesal. Mungkin suami Dr. Joy masih berada di sekitar rumah sakit, jika saja Dr. Joy mau mengejarnya. Lanjutnya. Yen mengangguk singkat sembari tersenyum. Terima kasih atas informasinya, Suster Jung. Ucapnya yang kemudian pergi dari barisan antrian orang-orang yang ingin mendapatkan kopi siang hari ini. Yen memang sengaja meninggalkan ponselnya di ruangan dokter karena tidak ingin membaca apapun pesan yang Tae-hyung kirimkan. Yen ingin sehari hidup tanpa apapun itu yang menyangkut Tae-hyung, tapi dengan kurang ajarnya pemuda itu justru pergi mengunjunginya di rumah sakit.